Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami, pimpinan, penyertaan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang terus memimpin kehidupan kami juga sepanjang hari ini, dan Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria perlu memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, tema kita hari ini ialah mendapatkan yang lebih berharga. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan rangkaian dari perjalanan Yesus menuju Yerusalem sebagai puncak pelayanannya. Injil Lukas mencatat dengan begitu teratur akan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus ada di dunia. Dan dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus tiba di sebuah kampung yang bernama Betania. Saudara, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di kampung Betania, ia singgah di rumah Marta dan Maria. Sungguh saudara, betapa senangnya Marta dan Maria ketika orang yang paling mereka kagumi datang ke rumah mereka. Maka Marta memang pandai memasak dan berjiwa ibu rumah tangga, langsung membereskan rumahnya yang mungkin berantakan. Dan mungkin yang pertama ia pikirkan ialah apa yang akan dia suguhkan atau sediakan untuk Yesus dan murid-muridnya. Marta ingin menyediakan makanan yang lezat bagi Yesus dan para murid-muridnya pada waktu itu. Yang menarik ialah ketika Marta begitu sibuk melayani di dapur, Maria adiknya malah duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan dan pengajaran dari Yesus. Sehingga di ayat 39-40 kita melihat dua hal yang sangat kontras dikatakan di sana. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara, kalau kita sebagai pembaca dan melihat kondisi seperti ini, sebenarnya mana yang salah dan mana yang benar? Bukankah kita akan menilai Marta seorang yang sangat baik, yang menyambut tamunya dengan menyediakan hidangan kepada mereka? Tetapi Maria bagaimana? Ia hanya diam duduk dekat Yesus, sedangkan Marta begitu aktif melayani. Dan sebaliknya, Maria pasif, ia hanya diam. Saudara, disinilah muncul permasalahannya. Ketika Marta begitu sibuk melayani, mungkin ia kecapean, mungkin ia lelah karena ia masak banyak makanan. Ia melihat adiknya itu hanya duduk, diam, tidak melakukan apa-apa. Sehingga akhirnya ia protes dan datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara, Marta diliputi dengan kekesalan karena melihat adiknya tidak mau membantu dirinya. Saudara, mendengar permintaan dari Marta, Yesus malah menjawab di luar dugaan kita semua. Dia berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya."
Saudara, dalam bagian ini kita melihat mengapa Yesus memuji Maria yang hanya duduk dekat dirinya dan menegur secara halus akan apa yang dilakukan oleh Marta. Apa yang salah? Saudara, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Marta tidaklah salah. Ia memasak, ia melayani untuk Yesus. Tetapi yang salah ialah fokus dari Marta bukanlah kepada Yesus, Guru dan Tuhan yang agung yang sedang datang ke rumahnya. Namun ia hanya fokus kepada diri sendiri, di mana di ayat 40a dikatakan Marta sibuk sekali melayani. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, maka kata sibuk di sana yaitu mengandung pengertian menarik banyak perhatian. Dengan kata lain, di sini kita melihat Marta terganggu pikirannya karena ia melakukan banyak hal. Ia tidak bisa lagi fokus kepada kedatangan Yesus ke dalam rumahnya, tetapi ia fokus kepada banyak hal yang hendak ia kerjakan. Inilah yang membuat Marta merasa kesal, bahkan marah kepada Maria, sehingga ia datang kepada Yesus dan protes kepada Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan lebih dalam, ketika Marta datang kepada Yesus dengan menyuruh Yesus supaya Yesus menyuruh Maria membantunya, kita melihat di sana sesungguhnya ada kesombongan tersendiri yang keluar dari Marta. Mungkin ia akan berkata begini, Tuhan, saya tuh udah capek banget di dapur. Tolong dong, suruh Maria membantu saya, jangan hanya diam saja. Mungkin Marta berpikir Yesus sudah begitu lelah dan perjalanan yang begitu jauh, sehingga ia harus menyediakan makanan yang terbaik buat Yesus. Artinya dalam hati Marta ada keinginan untuk membantu Yesus dan memulihkan keadaan Yesus. Ia ingin menolong dan mungkin mengasihani Yesus, atau mungkin ingin mendapatkan pujian daripada Yesus. Saudara, namun Tuhan melihat kedalaman hati Marta. Marta telah kehilangan fokus yang utama ketika Yesus ada di rumahnya. Perhatian Marta hanya tertuju kepada tugas dan diri sendiri. Berbeda dengan Maria. Maria melakukan apa yang tepat. Dia mendapatkan apa yang jauh lebih berharga. Yaitu apa? Dia duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di ayat terakhir dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, inilah yang Tuhan puji di sikap Maria. Di mana ketika Yesus datang, ia duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataan dan pengajaran dari Yesus. Maria duduk di kaki Yesus dengan penuh perhatian untuk mendengarkan Yesus. Ini mengungkapkan cinta dan pengabdiannya kepada Yesus. Saudara, Maria tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Dia mau dekat dengan Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga dia semakin mengenal jalan-jalan Tuhan. Sehingga Maria mendapatkan apa yang lebih berharga di dalam kehidupannya. Dan kalau kita melihat kehidupan Maria, saudara, dalam Yohanes pasal 12, di sana Maria rela mempersembahkan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya untuk dipersembahkan kepada Yesus yang seharga 300 dinar. Kenapa? Karena Maria mengenal Kristus dengan benar. Maria mengasihi Yesus. Saudara, karena itu kesempatan yang ada ketika kita beribadah, dengarkanlah firman Tuhan baik-baik, ikuti ibadah baik-baik. Ketika kita saat itu persiapkan waktu kita baik-baik untuk kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, untuk kita semakin mengenal Tuhan. Jangan sampai segala kesibukan kita, gadget kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, dapatkanlah yang jauh lebih berharga, yaitu Tuhan sendiri di dalam kehidupan ini. Mari saudara, kita belajar dari Maria untuk mendapatkan yang lebih berharga, yaitu Kristus di dalam kehidupan ini. Kiranya saudara, renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Meteraikan di dalam kehidupan kami, untuk boleh Tuhan
kami hidupi di dalam kehidupan ini. Berkati sepanjang hari ini berbagai aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan berkatilah. Kami begitu lemah, biar kekuatan daripada Engkau yang menopang setiap kami. Tuhan Yesus, lawatlah kami pribadi lepas pribadi dengan kuat kuasa-Mu, dan biar jamahan-Mu Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.